wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila Sahra dengan NPM 051621111016. Saya dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada ikan. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup, di mana merupakan proses biologis suatu individu menghasilkan individu baru, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Selanjutnya, organ reproduksi pada ikan. Organ reproduksi pada ikan sering juga disebut dengan gonad. Gonad pada ikan jantan dan ikan betina itu berbeda. Pada gonad jantan, terdiri dari sepasang testis yang umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis tergantung pada dinding tengah rongga perut, dan testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Dan pada gonad betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening agar-agar berwarna kemerahan. Ovarium terletak di dekat usus yang mengisi 2/3 rongga perut. Ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Tipe-tipe berdasarkan reproduksi organ pada ikan. Yang pertama, biseksual. Biseksual dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki 2 kelamin dalam satu spesies. Yang kedua, uniseksual. Uniseksual dapat diartikan berkelamin tunggal pada beberapa spesies ikan. Pemeliharaan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Dan yang ketiga, suatu individu ikan dapat dikatakan hermafrodit apabila dalam tubuhnya terdapat jaringan ovarium sebagai penentu individu betina dan jaringan testis sebagai penentu individu jantan. Seksualitas ikan. Hermafroditisme. Hermafroditisme yaitu mempunyai jaringan ovarium maupun jaringan testis yang sering dijumpai pada beberapa famili ikan. Terdapat 3 macam hermafroditisme pada ikan, yaitu protandri, di mana saat ikan masih kecil berkelamin jantan, kemudian saat dewasa berkelamin betina. Contohnya pada ikan kakap putih. Protogini, di mana saat ikan masih kecil berkelamin betina, kemudian saat dewasa berubah menjadi berkelamin jantan. Contohnya pada belut sawah. Dan sinkroni, di mana pada gonad jantan dan gonad betinanya berada dalam satu tubuh di waktu yang bersamaan. Contohnya pada famili Serenidae. Selanjutnya, gonokorisme. Gonokorisme mempunyai kondisi seksual yang berganda. Gonokorisme terbagi menjadi 2, yaitu gonokorisme tidak berdiferensiasi dan gonokorisme berdiferensiasi. Selanjutnya, cara reproduksi pada ikan. Reproduksi pada setiap jenis hewan air itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi lingkungannya. Ada yang berlangsung setiap musim, dan ada juga yang tergantung dengan kondisi tertentu pada setiap tahunnya. Dalam keadaan normal, ikan melangsungkan pemijahan minimum 1 kali dalam 1 daur hidupnya. Hampir semua jenis ikan pemijahannya berdasarkan pada reproduksi seksual, yaitu terjadinya penyatuan sel reproduksi yang berupa sel telur dari ikan betina dan spermatozoa dari ikan jantan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telurnya. Kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air, yang biasa disebut dengan oviparus. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.